Mbak Lydia. Oke, selamat siang Pak Satya, Pak Suharmen, sama Pak Ridwan. Pak, mungkin terdengar nggak ya Pak suaranya? Mungkin ada beberapa pertanyaan Pak. Ini terkait, aku kan habis baca dari postingan dari BKN dan ada beberapa pertanyaan juga dari netizen nih Pak. Pak, kalau misalnya terkait dengan syarat, kan itu dikasih tahu kalau kita harus pakai double mask. Apakah kalau misalnya kita sudah memakai masker KN95 atau KF94 itu harus tetap menggunakan double masker lagi atau seperti apa? Nah Pak, ini banyak juga yang mengeluhkan Pak, kenapa ini kan beritahukan kalau harus syaratnya itu swab PCR dan antigen. Nah ini banyak yang mengatakan Pak, ini kan mengeluarkan biaya, apakah dari pemerintah tidak menyediakan di lokasi, kalau misalnya antigen kan Pak hasilnya nggak lama gitu, ada pertanyaan itu juga Pak. Sama untuk jadwal ujian misalnya kan diumumkan di akun masing-masing peserta nih Pak. Itu apakah diumumkan misalnya jadwalnya yang peserta A misalnya ujiannya di 2 September, apakah diumumkan pada saat 1 Septembernya atau berapa hari sih Pak, ada ketentuannya seperti itu. So, beberapa pertanyaan lagi tadi Pak, apakah bisa misalnya saat mendaftar seseorang menyampaikan lokasinya di sini karena dia nggak menemukan lokasi di tempatnya gitu Pak, apakah dia bisa ganti lokasi atau seperti apa? Sama satu lagi Pak, terakhir, yang tadi positif kan menyampaikan ke instansi kalau misalnya yang bersangkutan positif COVID, itu disampaikannya melalui helpdesk-nya atau melalui ada akun dari resminya dari BKN atau seperti apa gitu ya Pak. Terima kasih Pak Satya. Ya, makasih Mbak Lydia untuk pertanyaannya ini cukup banyak. Saya minta ini Pak, mohon Pak Harmen untuk bisa menjawab Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Karo. Terima kasih Mbak Lydia dari CNBC Indonesia. Pertama terkait dengan double mask untuk masker N95. Mungkin saya perlu penggunaan masker ini kan pada dasarnya adalah untuk diri kita sendiri. Yang pertama adalah untuk melindungi diri kita sendiri. Jadi tadi saya sudah sampaikan rekomendasi teman-teman WHO itu adalah dengan varian Delta sekarang ini, varian COVID-19 yang varian Delta, tingkat penyebaran itu kan luar biasa cepat. Dan upaya kita menggunakan double mask itu adalah untuk melindungi diri kita sendiri sebetulnya. Agar kita aman, agar kita kemudian kita juga menyelamatkan orang lain. Jadi kalau kita ternyata positif COVID, apakah itu di jalan kita dapat misalnya dari perjalanan dari rumah menuju ke kantor, apapun menuju ke titik lokasi ujian, karena menaik kendaraan umum misalnya. Jadi upaya penggunaan masker ini, sekarang ini kan sebetulnya memang ada kerisihan, jujur saja, pasti ada kerisihan, karena kita tidak biasa dengan menggunakan masker. Gitu. Tetapi pada dasarnya dalam situasi seperti sekarang, rasanya penggunaan masker untuk kepentingan diri sendiri itu bukan lagi sesuatu yang kemudian bisa kita tawar-tawar. Gitu. Nah, apakah masker N95 itu menjamin atau tidak? Kalau menurut teman-teman di WHO, N95 itu banyak sekali sekarang masker palsunya, Mbak Lydia. Jadi yang mereka secara sembarangan bisa dicap N95 padahal kualitasnya bukan kualitas N95. Jadi ini yang kami tetap menghimbau yang bersangkutan tetap menggunakan double mask untuk memproteksi dirinya sendiri dan orang lain. Jadi kalau kita bisa memproteksi diri orang lain, diri kita sendiri dan diri orang lain, maka kita sudah beribadah untuk diri kita sendiri dan orang lain. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama bahwa penggunaan masker ini adalah semata-mata untuk kepentingan kami berusaha untuk melindungi peserta yang bersangkutan dan tentu saja peserta yang lain dan panitia atau petugas-petugas kami yang berada di lapangan. Itu yang pertama. Jadi tetap harus menggunakan double mask karena itu rekomendasi dari WHO. Kemudian untuk PCR atau antigen, apakah bisa disediakan di titik lokasi atau tidak? Saya tadi sebetulnya di dalam rapat koordinasi dengan seluruh kepala Biro SDM, Sekda dan kepala BKD se-Indonesia tadi sudah menyampaikan, karena ada juga pertanyaan yang sama yang disampaikan seperti yang Mbak Lydia sampaikan tadi.
bisa nggak sih sebetulnya masing-masing di titik lokasi tadi menyediakan atau panitia instansi daerah misalnya bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyediakan jasa layanan antigen misalnya. Sebetulnya kalau kami sendiri dari Panselnas sangat mendorong itu bisa dilakukan, sehingga kalau peserta tadi misalnya dia tidak bisa tidak mendapatkan titik lokasi tidak mendapatkan hasil PCR atau hasil antigen di sebelumnya, maka dia bisa dilakukan antigen di tempat itu. Hanya saja tentu ini gamblingnya akan besar. Kenapa saya bilang akan gamblingnya besar? Kalau yang bersangkutan kemudian positif pada saat dia mengikut antigen terus kemudian ternyata hasilnya indikasinya positif misalnya, maka tentu yang bersangkutan harus kembali. Nah, tentu instansinya harus mengusulkan kepada kami untuk dilakukan penjadwalan ulang pada peserta yang bersangkutan. Kemudian yang bersangkutan tidak diizinkan ujian pada saat itu kalau yang bersangkutan positif. Tapi kalau kemudian ternyata yang bersangkutan juga sangat jauh, misalnya saya datang dari tempat yang jauh Pak, kalau saya kembali lagi ini nggak worth it bagi saya misalnya. Nah kami di setiap titik lokasi itu menyediakan ruangan yang memang disediakan bagi teman-teman yang positif COVID. Jadi nanti akan tetap ada ruangan, tetapi tentu saja ruangan ini menjadi sangat tidak nyaman bagi mereka karena ruangan itu betul-betul ruang terbuka, tidak boleh ada AC dan sirkulasi udaranya harus betul-betul jalan. Jadi mereka tinggal memilih apakah mereka akan ujian dengan kondisi yang tidak nyaman seperti itu di ruangan yang tidak nyaman, karena memang persyaratan untuk orang yang terpositif COVID, ruangannya itu harus terbuka dan sirkulasi udaranya harus benar-benar bebas. Jadi tidak boleh ada pakai AC, kemudian tidak boleh ada ruangan yang tertutup untuk itu. Karena kalau ruangan tertutup, maka virusnya akan bersirkulasi di dalam ruangan yang tertutup tadi. Nah, ini yang pilihannya ada di mereka. Kalau mereka kemudian memaksa harus, ya kami akan tempatkan di titik lokasi di lokasi yang memang diperuntukkan bagi mereka yang positif COVID-19. Itu yang pertama. Nanti detailnya tentu kami akan koordinasi terus-menerus dengan teman-teman di instansi untuk bisa menyiapkan atau mereka bekerja sama dengan baik itu dengan gugus tugas setempat ataupun dengan penyedia jasa rapid test di wilayahnya. Kemudian mengenai jadwal ujian, nanti mungkin Pak Ridwan bisa menambahkan atau mendetailkan. Jadwal ujian itu wajib untuk diumumkan secara melalui sosial media dan di masing-masing instansi, Mbak. Jadi setiap panitia instansi itu wajib mengumumkan kepada seluruh masyarakat mereka akan ujian di mana. Nah, terkait dengan pindah lokasi ini pada dasarnya memang difasilitasi pindah lokasi, tetapi tadi seperti disampaikan oleh Pak Kapus bahwa kalau perpindahan lokasinya dilakukan sudah setelah ditandatangani penjadwalan, ini tentu akan mengacaukan penjadwalannya. Karena tiba-tiba nanti misalnya saya ikut ujian di daerah A, tiba-tiba saya pindah ke daerah B misalnya, dan pindah ke daerah B-nya last minute. Nah, datanya tentu akan menjadi bermasalah nanti pada saat yang bersangkutan pada saat last minute dipindahkan ke wilayah B. Jadi kalau memang dari awal akan ada rencana pindah lokasi, maka pindah lokasi itu sudah diajukan jauh-jauh sebelumnya, sehingga melalui instansi. Jadi instansi nanti melaporkan kepada kami bahwa yang bersangkutan akan titik lokasi ujiannya akan pindah dari wilayah A ke wilayah B, sehingga nanti yang bersangkutan harus mencetak kartu ujian lagi. Tapi kalau itu dilakukan mepet-mepet, waktunya tentu akan kesulitan untuk mengorganisasikan data pelamar tadi. Itu yang keempat. Dan yang kelima adalah terkait dengan orang yang positif COVID, gimana cara melapornya? Melapornya bisa melalui helpdesk dan juga call center yang disediakan. Nanti Pak Ridwan akan menyampaikan lebih detail. Silakan Pak Kapus. Terima kasih. Pak Ridwan, monggo. Baik, terima kasih Pak Deputi dan Pak Karuhumas. Baik, Bapak Ibu teman-teman, seperti yang sudah
saya sampaikan tadi beberapa contoh ya. Jadi untuk kasus Kementerian Luar Negeri yang tanggal 2 September itu sudah 2 hari yang lalu ya Pak Harmen ya, Pak Harmen sampai setengah 11 tuh Pak. Tanda tangani satu-satu gitu, untuk memastikan bahwa tersedia banyak waktu bagi teman-teman Kemenlu. Kenapa saya sebut Kemenlu? Ini sekedar contoh saja. Tetapi memang ada request bahwa mereka akan menjalani seleksi kompetensi bidang yang tidak hanya berbasis CAT. Kalau nggak seluruh ada 7 atau berapa, nanti Pak Harman yang lebih paham itu. Nah itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, karena request itu dan memang faktanya begitu, kami dahulukan. Jadi tidak ada privilege lain kecuali memang atas request gitu ya. Jadi sudah sehari atau 2 malam yang lalu lah. Ini saya sedang komunikasi langsung dengan Pak Win Pak dan Pak Karu Humas, Pak Karu SDM-nya untuk segera diumumkan dalam 1-2 hari lagi. So bagi mereka paling cepat itu masih ada waktu 8 hari kalender untuk menyiapkan diri berbagai persyaratan dan sebagainya. Dan persiapan perjalanan seandainya ternyata tidak bisa dihindari harus lintas provinsi gitu ya. Dan untuk diketahui Kementerian Luar Negeri ini memakai hampir semua fasilitas BKN. Nah hari ini saya memakai selendang dari NTT bukan apa-apa sebagai wujud permohonan maaf saya bahwa BKN sampai tahun ini belum punya titik lokasi Kanrek atau UPT di NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau secara effort teman-teman di NTT, hormat saya kepada mereka semua, itu effortnya lebih besar karena paling dekat UPT-nya Mataram ya Pak Deputi ya gitu ya mungkin. Nah, tetapi untuk titik lokasi mandiri instansi daerah itu tersedia di masing-masing di Kabupaten Malaka, misalnya Timur Tengah Selatan dan sebagainya. Baik, tentang informasi kalau ada 2 case sebenarnya. Jadi sesuai dengan surat edaran Peraturan BKN 2 2021 dan surat edaran Kepala BKN 7 2021, seandainya positifnya itu sebelum hari H pelaksanaan. Misalnya kembali lagi ya tanggal 2 gitu, saya cari tanggal lain deh. Tanggal 10 Kementerian Perindustrian misalnya tanggal 10 September di titik lokasi Surabaya, BKN Surabaya misalnya. Tetapi ternyata tanggal 5 hari sebelum hari H-nya ternyata positif dan harus isoman. Maka saat itu juga harus dipastikan bahwa mereka segera menghubungi instansinya. Di mana yang tertera di helpdesk BKN banyak. Ada yang memakai sistem email, ada yang memakai fax, ada banyak yang memakai WA, nomor call center hari kerja misalnya. Silakan, itu kan memang dimungkinkan sesuai dengan kapasitas instansinya. Tidak harus datang langsung. Jadi beforehand sebelum hari hanya sudah pasti positif karena isoman, segera hubung mereka. Untuk kemudian mereka akan bersurat kepada BKN untuk ditentukan jadwalnya dan kami akan mencari nanti secara teknis di mana waktu yang longgar di titik BKN terdekat. Kalau tadinya dia sudah di titik BKN itu maka akan di sana lagi gitu. Tapi ada juga misalnya Kabupaten Trenggalek katakanlah ya cuma 5 hari tiba-tiba si yang bersangkutan itu negatifnya pada hari ke-7. Nah sudah bubar di Trenggalek maka harus mau tidak mau yang terdekat ke Surabaya. Nah oleh karena itu saya ingin teman-teman wartawan mengendorse di pemberitaan bahwa silakan katakanlah medsos instansi atau web instansi itu di bookmark saja oleh teman-teman. Kalau ada beberapa instansi yang sangat aktif misalnya saya sebut Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Cirebon misalnya, itu medsosnya aktif sekali. Nah silahkan berkomunikasi di situ. Even menurut saya kalau ternyata positif pun bisa mungkin disampaikan di sana, tetapi harus dipastikan bahwa adminnya mengetahui itu. Jadi itu kira-kira. Dan apabila ternyata masih, apabila tadi ternyata sudah disebutkan oleh Pak Deputi case yang lain ya, kalau ternyata hari hanya kemudian positif, Pak Deputi sudah menjelaskan. So prinsipnya kami usahakan pansel instansi akan memfasilitasi, tapi mohon kami dibantu, help me to help you. Jadi kalau Anda peserta sudah jelas-jelas terkonfirmasi positif, silahkan. Kalau ada yang 2 hari sebelumnya silahkan. Tetapi mohon diingat, sekali lagi ini mohon dinotis, kalau mereka katakanlah hari ini hari apa?
hari Rabu ya, dia tesnya Kamis misalnya, kemudian hari Rabu swab ternyata positif, baru Jumat atau Sabtu melapor ke instansinya, itu tidak bisa. Maka kami anggap yang bersangkutan tidak hadir ya Pak Deputi ya, karena lapornya itu pasca gitu, H+1 tidak bisa. Maksimal pada H dia melapor dengan cara-cara atau mekanisme yang ada di Helpdesk SEAN. Mungkin itu Pak Karo, terima kasih. Terima kasih Pak Kapus atas penjelasannya yang komprehensif dan Pak Deputi.